Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Bagas Bahas Tugas. Podcast ini akan membahas tugas-tugas mahasiswa PPG Prajabatan. Tentunya bersama saya, Teddy Sanjaya, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Manado. Topik kali ini yaitu tentang koneksi antar materi, topik 2, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, tugas dari koneksi antar materi ini yaitu membuat koneksi antar materi dengan topik lain yang berkaitan, misalnya menghubungkan social emotional learning dengan hubungan interpersonal, dengan kebahagiaan, dan dengan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya panduan koneksi antar materi topik 2 ini yaitu memberikan respon dari pertanyaan yang pertama, apakah kaitan sosial emosional dengan mata pelajaran lain yang akan Anda ajarkan? Selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial emosional dengan materi lain? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Terdapat koneksi yang erat antara social emotional learning, interpersonal, kebahagiaan, dan metode mengajar. Yang pertama yaitu social emotional learning dan interpersonal. Social emotional learning adalah proses pembelajaran yang membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat. Salah satu aspek penting dari ini ialah keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Dalam konteks ini, social emotional learning membantu individu untuk memahami dan mengatur emosi mereka sendiri, serta memahami dan merespon emosi orang lain. Keterampilan interpersonal yang kuat merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip social emotional learning yang memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kaitan antara social emotional learning dan kebahagiaan. Social emotional learning juga berhubungan dengan kebahagiaan individu. Dengan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, individu dapat lebih baik dalam mengelola emosi negatif, mengembangkan empati, dan membangun hubungan sosial yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Dengan mengembangkan keterampilan yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Social emotional learning juga memiliki kaitan dengan metode mengajar. Metode mengajar yang efektif sering melibatkan penerapan prinsip-prinsip social emotional learning. Misalnya, pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama kelompok memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara positif. Nah, siswa yang mampu berinteraksi secara positif ini akan mengembangkan keterampilan sosial dan memahami perspektif orang lain. Penerapan prinsip-prinsip ini juga dapat mempengaruhi cara guru dan mengelola kelas. Nah, termasuk memberikan umpan baik yang konstruktif, mendukung siswa dalam mengelola emosi, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Metode mengajar yang mengintegrasikan prinsip-prinsip social emotional learning dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa, mempromosikan hubungan sosial yang sehat, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi, dapat dilihat bahwa social emotional learning, interpersonal, kebahagiaan, dan metode mengajar saling terkait. Penerapan prinsip-prinsip social emotional learning dalam konteks pendidikan dan lingkungan belajar dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional yang sehat, membangun hubungan interpersonal yang positif, meningkatkan kebahagiaan, dan mendukung metode mengajar yang efektif. Sebagai calon guru profesional, tentunya pendapat saya mengenai tentang social emotional learning ini tentunya memiliki kaitan yang kuat dengan berbagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar yang akan saya ampu nantinya. Menurut pendapat saya yaitu yang pertama kaitannya dengan bahasa Indonesia. Social emotional learning dapat terkait dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini melalui pengembangan keterampilan komunikasi, empati, dan pemahaman sosial. Siswa dapat belajar mengungkapkan emosi dan pikiran mereka dengan jelas dan efektif melalui tulisan atau lisan.
Nah, selain itu, mereka juga dapat mempelajari cara memahami perspektif dan pengalaman orang lain melalui melalui membaca dan menganalisis karya sastra, bisa berupa cerita atau novel. Nah, sedangkan kaitannya dengan pelajaran matematika, mata pelajaran matematika dapat berhubungan dengan sosial emosional ini melalui pengembangan keterampilan seperti kerjasama, penyelesaian masalah, pengaturan emosi. Melihat dari tiga jenis itu tadi, yaitu melalui kerja kelompok atau proyek yang kolaboratif. Nah, siswa dapat belajar untuk bekerja sama. Nah, misalnya kerjasamanya itu mendiskusikan masalah. Nah, setelah mendiskusikan masalah, mereka akan mencapai solusi yang memuaskan. Nah, selain itu juga siswa juga ada belajar mengatur emosi ketika menghadapi tantangan atau kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan mata pelajaran IPA. Pengembangan social emotional learning dengan pembelajaran ini melalui keterampilan observasi, pemecahan masalah, dan kerjasama. Siswa belajar untuk mengamati fenomena alam, mengidentifikasi masalah, dan merancang eksperimen untuk mencari solusi. Nah, selama proses tersebut, mereka juga mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dalam tim, mendengarkan pendapat dari orang lain, dari rekan kelompoknya gitu, dan memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial emotional learning dalam pembelajaran dan seluruh mata pelajaran di sekolah dasar, tentunya dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat dan konteks akademik yang relevan. Pembahasan di topik 2 ini tentunya ada kaitan dengan mata kuliah lain. Nah, di sini saya mengambil 3 mata kuliah yang saya coba kaitkan dengan menganalisis beberapa hubungan yang terjadi setelah mempelajarinya, yaitu dengan mata kuliah filosofi pendidikan, mata kuliah pemahaman peserta didik, dan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Untuk hubungan atau koneksi dengan mata kuliah filosofi pendidikan, yaitu melalui penerapan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang melibatkan pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Nah, gini, pemahaman filosofi pendidikan yang berorientasi pada pengembangan peserta didik secara holistik dan menyeluruh, termasuk aspek sosial emosional, dapat mendukung integrasi prinsip-prinsip sosial emosional dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan kaitannya dengan pemahaman peserta didik, social emotional learning berperan penting dalam pemahaman peserta didik karena fokusnya pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Melalui social emotional learning, guru dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, minat, dan karakteristik individu peserta didik. Nah, dengan memahami peserta didik secara holistik, guru juga dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mereka, serta memfasilitasi pertumbuhan sosial dan emosional yang positif. Nah, kaitannya dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, yaitu prinsip-prinsip pengajaran yang efektif dapat terkait dengan sosial emosional melalui penekanan dan pembangunan keterampilan sosial dan emosional siswa. Prinsip-prinsip seperti pengajaran berbasis hubungan, memberikan umpan balik yang konstruktif, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa. Semuanya mendukung dan pengembangan keterampilan sosial emosional yang merupakan fokus utama dari sosial emosional learning itu sendiri. Selanjutnya, pada penilaian komprehensif terdapat perkembangan sosial dan emosional siswa. Selain penilaian akademik, penting untuk mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan seperti pengelolaan emosi, kerjasama, empati, dan pemecahan masalah sosial. Dengan menggunakan asesmen yang relevan dan valid, guru dapat memantau perkembangan siswa dalam hal keterampilan sosial dan emosional, mengidentifikasi kebutuhan individu, dan memberikan dukungan yang tepat. Nah, dalam konteks mata kuliah filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik, dan prinsip pengajaran dan asesmen efektif, social emotional learning memberikan kerangka kerja yang berarti untuk mengintegrasikan pengembangan sosial dan emosional siswa sebagai bagian penting dari pendidikan holistik dan efektif. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip social emotional learning ke dalam praktik pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Demikianlah podcast kali ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan, karena saya menyadari pemaparan materi yang
telah dibahas tadi masih jauh dari kata sempurna. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Merdeka belajar. Kita belajar Pancasila.